pagi hari ini ya. Yang berdoa Fiorencia. Mari kita berdoa. Tuhan, kita mau mulai belajar, semoga kita bisa mempelajari pelajaran yang dikasih dengan Mr. Firman. Haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih Fiorencia. Bentar, kita harus presensi dulu ya. Mister izin ngambil buku tulis. Oh iya, silakan. Rio. Hadir, Mister. Oke, Leo. Leo Bernard. Hadir, Mister. Oke, Enzo. Enzo. Hai Enzo. Hadir, Mister. Yo, ayo buka kamera yuk. Fiorencia. Hadir, Mister. Good. Geoffrey. Hadir, Mister. Jeffrey. Hadir. Jeremy. Hadir, Mister. Jonathan. Hadir, Oke, Lionel. Hadir, Mister. Marco. Hadir. Marvelous. Hadir, Mister. Ya. Milinka. Hadir, Mister. Oke, Nathanael izin. Nicholas. Hadir. Rafaela Ashley. Hadir, Mister. Ya, Rachel. Joshua Amadeo. Hadir, Mister. Yuk, yang kameranya cuma kelihatan rambutnya. Yuk, benarkan dulu. Amadeo. Jonathan, kok kamu selalu begini kalau Zoom? Coba kamu turunkan kameranya biar lurus kayak gini. Kamu pakai apa, Jonathan? HP atau laptop? Jonathan? Oh, kalau laptop ya harusnya bisa rata. Nanti kamu capek kalau begini. Oke. Deo, Jeffrey, Jeremy, oke, good. Enzo, kamu stay, jangan itu, enggak kelihatan. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai teladan berdoa. Nah, ini warnanya kok merah. Oke, kita akan belajar mengenai teladan berdoa. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya.
Kalau menurut anak-anak itu, doa itu dianggap sebagai apa? Sebelum kita bahas masuk ke dalam materinya. Nafas kehidupan. Apa? Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Ada yang lain? Doa itu kita itu waktu berbicara dengan Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Ada lagi? Anyone? Geoffrey, menurut Geoffrey gimana? Ya, waktu berbicara sama Tuhan. Enzo, menurut Enzo, Marco, Cara berkomunikasi bersama. oke, berkomunikasi. Oke, sekarang Mr. Firman tanya lagi. Kalau begitu, kenapa saya harus berdoa? Kenapa harus berdoa? Ya kalau biar kita itu kalau tidur iya dilindungi Tuhan. Gimana Mitra? Kita kan kalau malam kan berdoa. Iya minta perlindungan sama Tuhan. Oke, kalau waktu lain selain malam. Apa Mister? Kalau selain malam berdoa untuk apa? Ya berdoa untuk kayak ujian gitu ya berdoa. Oke, Nicholas. Bisa mau ke toilet. Oh, oke, ya. Jeffrey tadi bagaimana jawabanmu? Dilindungi dan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Katanya napas kehidupan, kok malah keberkat nih? Gimana ini? Oke, ada yang mau coba lagi? Kenapa saya harus berdoa? Ya, kalau kita tidak doa berarti kayak di rohani kita ini tidak bernafas. Ya. Mister. Ya, Jeremy gimana? Supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Oke, sekarang begini. Tadi kan ada yang mengatakan katanya nafas hidup. Ya. Oke, kalau nafas hidup apakah bisa saya berhenti bernapas? Tidak bisa. Oke. Berarti kalau doa itu kita gambarkan seperti nafas hidup, berarti seharusnya tidak bisa berhenti. Tidak boleh tidak berdoa. Lalu yang kedua, kenapa saya harus berdoa? Kalau berdoa untuk, tadi ada yang menjawab supaya diberkati, ya jelas pasti diberkati, tetapi doa bukan karena itu. Kalau karena itu berarti artinya bukan bernafas. Nah, tetapi kita berdoa itu adalah sebuah komunikasi, tadi kata Marco. Oke, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, ketika kamu berbicara itu seperti menghembuskan nafas. Nafasmu itu dihembuskan ketika kamu berbicara itu loh. Ketika kamu talking sama Tuhan melalui doa. Tetapi ketika Tuhan menjawab, Tuhan itu kan menjawab. Meskipun jawabannya tidak selamanya modelnya misalnya barang atau yang baik misalnya. Itu seperti Tuhan sedang menghembuskan dan kita menghirup. Maka itu disebut seperti napas. Kita berdoa, kita membuka diri kita, terus Tuhan masuk. Itu jawaban doa yang paling bagus adalah Tuhan itu masuk ke dalam kamu. Itu jawaban doa yang paling top. Ketimbang misalnya kamu minta uang terus dapat uang, itu bukan yang paling oke. Tapi Tuhan apa, Mister? Yang mengapa kita harus berdoa? Kenapa, Mister? Ya, karena berdoa itu seperti kebutuhan atau keperluan yang wajib
untuk pertumbuhan rohani. Ya, seperti makan lah, seperti makan atau seperti bernafas. Nafas itu supaya kamu eksis, supaya kamu hidup. Nah, doa juga supaya rohaninya itu hidup, tidak mati. Bayangkan saja, kalau kita tidak bernapas cuma butuh waktu berapa detik atau berapa menit, sudah tidak hidup lagi. Ya sama, kalau kamu sama sekali tidak pernah berdoa, maka pernafasan rohaninya ikut mati. Ingat ya, ini pernapasan rohani, bukan pernapasan fisik. Oke. Nah, maka itulah kenapa kita harus berdoa. Dan doa itu adalah sarana Allah untuk bisa masuk ke dalam dirimu. Ya, ketika kamu berdoa tutup mata, kamu tidak terputus komunikasi Tuhan dengan kita. Ya, jadi komunikasi dengan Tuhan itu maksudnya adalah kamu membuka dirimu, terus Tuhan itu masuk ke sana. Tuhan menjadi berkat yang kamu bilang tadi, biar diberkati. Nah, jadi kita jangan selalu mengarah ke hal yang materi loh ya. Kalau kamu berdoa selalu, jawaban doanya itu selalu materi, bukan. Jawaban doa yang paling bagus, yang paling top adalah Tuhan itu masuk ke dalam dirimu. Terus kalau dapat jawaban doa bentuknya materi atau hal yang lain gimana Mister? Ya itu tambahan saja. Itu kalau boleh kita bilang itu bonusnya saja. Nah, jadi mulai sekarang cara berpikirnya harus berbeda loh ya. Jangan menganggap doa itu untuk meminta berkat. Bukan, doa itu bukan untuk meminta berkat. Oke, doa itu adalah kebutuhanmu. Ya memang kamu harus. Lalu jawaban doanya harus seperti apa, Mister? Jawaban doanya itu ketika Tuhan itu masuk, kamu merasa nyaman. Ketika sudah mendoakan orang lain misalnya, berdoa sebelum tidur atau berdoa di pagi hari pas bangun, kok rasanya kok nyaman ya. Ini jawaban doa yang paling bagus. Lalu kalau misalnya saya berdoa untuk ada teman saya yang sakit atau keluarga saya Mister sakit, saya doakan terus dia sembuh. Yes, itu juga jawaban. Hanya itu disebut berkat yang Tuhan berikan. Jawaban yang paling bagus adalah ketika kamu berdoa, kamu tuh langsung, wah puji Tuhan, saya lega, saya senang, saya sukacita. Ini jawaban doa. Oke, jadi tidak boleh selalu mengacu kepada hal yang materi. Sekali lagi Mr. Firman ingatkan, tidak boleh selamanya mengacu kepada hal yang materi. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya mau tanya, coba Jonathan. Hai Jonathan. Nah, kita diskusi ya. Jonathan. Ya, tadi jawaban doa yang paling baik itu yang seperti apa? Jonathan. Oke. Lionel. Hai Leo. Ya, Mister. Ya, tadi jawaban doa yang paling baik itu harusnya seperti apa? Berdoa. Jawabannya yang paling baik itu yang mana? Apakah selalu karena kamu mendapatkan sesuatu atau bagaimana? Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Oke, saya mau lompat ke Vio. Hai Vio. Vio pasti bisa jawab ini. Apa Vio? Tuhan masuk ke dalam diri kita. Yes. Nah, jadi kenapa Mr. Firman lompat ke Vio? Karena Mr. Firman lihat, dia mencatat. Nah, selalu ya dibiasakan ya anak ya. Kalau ada hal yang penting ditekankan sama guru, itu langsung dicatat aja. Itu akan jadi modalmu nanti.
Ketika itu keluar jadi pertanyaan soal, kamu otomatis pasti bisa jawab. Ya, oke. Jadi hari ini kita sudah punya nih pemahaman nih, berdoa itu ternyata bukan hanya semata-mata selalu untuk meminta berkat supaya diberkati. Oke, memang Tuhan akan berikan, tetapi itu namanya bonus atau itu adalah kebaikan Tuhan. Sisanya yang paling penting itu adalah ketika kamu berdoa ini, kamu sedang talking sama Tuhan atau tidak. Tuhan itu ada masuk ke dalam kamu atau tidak. Kalau tidak, sebenarnya itu bukan doa, itu cuma laporan saja. Nah, itu ya, pemahamannya seperti itu. Tapi tentunya ini latihan. Mr. Firman itu tidak akan maksa, oh, kamu harus sampai merasakan sesuatu, bukan begitu maksudnya. Latihan aja setiap hari berdoa seperti biasa. Nanti lama-kelamaan kamu akan tahu, oh, ternyata ini yang dimaksud sama Mr. Firman. Kok saya kok ketika setelah berdoa 5 kata atau berapa 5 kalimat misalnya, kok saya kok nyaman ya? Kok di dalam saya kok senang ya? Ya ini jawaban doa namanya. Dario, kamu angkat tangan. Kenapa Dario? Ini tadi yang jawaban doa terbaik sama berdoa adalah itu beda ya, Mister? Soalnya kok Beda. Kalau berdoa itu, kalau kan tadi kan kalian yang jawab, katanya nafas hidup. Oke, good. Berarti kalau nafas hidup itu kamu tidak mungkin berhenti bernafas. Memang benar. Doa juga sama, tidak boleh berhenti. Ya setidaknya dalam sehari itu kamu tetap berdoa. Meskipun misalnya enggak sering-sering, enggak sampai, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, lebih bagus kalau bisa sering. Tapi kalau bisa sekali aja itu sudah bagus. Gitu loh. Ketika bangun ya kan, jangan pas tidur saja loh ya. Ketika kamu bangun harus bersyukur. Tuhan sudah membangunkan saya masih sehat nih hari ini. Nah, gitu ya. Coba sekarang kita masuk ke materinya. Kenapa Mr. Firman kok awali dengan pertanyaan kok sudah susah banget sih Mr. Bukan. Supaya pemahamannya itu ada dulu, kalian tahu dulu. Oke? Kalian punya dasarnya dulu. Mari kita lihat yang ini. Kalau kalian berdoa itu kapan? Pada waktu apa saja? Atau jangan-jangan ada yang lupa berdoa sama sekali? Coba siapa yang mau jawab? Kalian berdoa di waktu kapan saja? Makan, tidur, bangun pagi, mendoakan teman. bangun pagi, makan, burung. Terus? Itu bangun pagi, waktu makan, dan waktu tidur. Waktu tidur. Ada lagi? Mau tidur. Aku mau saya makan, habis makan. Waktu mau perjalanan jauh. Oke. Mau jalan jauh, mau DT, Ya. PTS, PAS, UPK, UAKM. Sebelum belajar. Oke, jadi beberapa dari kalian ini berdoa karena ada sebuah keperluan. Oke, ya tidak masalah, kita kan sedang berlatih. Ya, jadi berdoa itu tidak selalu ditentukan oleh momen tertentu. Misalnya, oh Mister saya lagi ada perjalanan mau ke sini. Oh saya lagi mau mengerjakan DT, lagi ada ujian. Oh saya lagi mau makan baru. Tidak selamanya. Karena kan nafas hidup, berarti kan tidak mesti harus tunggu momen kalau bernafas itu. Nah, artinya doa itu tidak selamanya panjang loh. Tidak selamanya berkalimat-kalimat panjang. Kamu cukup, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan juga adalah sumber hikmat. Segitu aja sudah doa itu. Tuhan memberikan kecerdasan. Saya mau belajar hari ini. Hari ini saya ada berapa kelas, Tuhan berkati, berikan kesehatan. Sederhana, tetapi itu doa. Tidak harus tunggu momen kan? Tidak harus tunggu, oh nanti kalau mau DT ya saya berdoa lagi lah. Nanti kamu mau makan baru berdoa lagi, nanti mau tidur berdoa lagi. Harus membiasakan di dalam kondisi apapun, belajar berdoa secara singkat, tidak harus panjang. Doa itu tidak selamanya harus panjang. Ya kadang-kadang aja manusia itu
menganggap disebutnya doa kalau sudah panjang katanya. Enggaklah. Nah, kita akan melihat bagaimana ini Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu momen dia berdoa itu kapan saja, apakah hanya waktu dia akan makan atau apa? Coba kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan teladan di dalam Alkitab. Oke, yang paling pertama, kalau Tuhan Yesus bangun di pagi hari, yang dia lakukan adalah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Oh, ini luar biasa ya. Ini ayatnya penting loh ya. Ini ayat penting nih, harus dicatat ini. MRK itu apa, Mister? Apa? Markus. Oh, Markus, itu Markus, Perjanjian Baru. Kitab kedua dalam Perjanjian Baru setelah Matius. Ini harus dicatat ya. Ini adalah teladan. Begitu dia bangun pagi, dia tidak sibuk cari HP untuk mengecek apakah ada percakapan, apakah gamenya sudah ada informasi atau apa. Tetapi dia langsung berdoa. Dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Inilah Tuhan Yesus. Coba siapa yang bangun pagi itu bisa langsung menyapa Tuhan. Atau langsung sibuk mencari HP-nya, mencari tablet atau apapun itu. Ada? Oke, semoga ada yang ketika bangun langsung berbicara dengan Tuhan secara singkat, langsung. Biasanya kalau apa namanya masih tidak terlalu ngantuk, soalnya biasanya susah bangun. Oke, ya tidak masalah, kita kan perlahan gitu loh. Yang penting ketika kamu bangun, kamu ingat kamu itu bangun karena Tuhan masih kasih waktu. Berarti kan harus berterima kasih kepada Sang Pemberi berkatnya. Ya jangan buru-buru begitu bangun, buru-buru sibuk cari HP apa. Ingat, Tuhan itu memberimu kesempatan beristirahat dan kamu masih diberi kesempatan bangun. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih memberi saya kesempatan hidup lagi hari ini. Itu harus disyukuri loh. Siapa yang tahu waktu untuk dipanggil Tuhan tidak ada yang tahu. Ada orang tiba-tiba mati masih kecil, masih muda. Nah, berarti apa? Kalau kamu masih bisa hidup, itu adalah berkat. Itu adalah kasih karunia Tuhan kasih. Gitu ya. Mister Milih belum sering mencatat. Oh ya. Oke. Nah, jadi ketika di pagi hari kita juga harus melatih atau membiasakan hal yang sama. Jangan selalu terburu-buru mau mengecek HP-nya atau mengerjakan yang lain. Ingatlah, kamu diberi kesempatan untuk mempergunakan di pagi hari itu untuk berdoa. Nah, berdoalah dengan baik, dipakailah itu sebelum nanti habis waktumu, sudah habis sepanjang hari, lalu ya lupa sudah. Tidak ada lagi tuh istilah-istilah doa, sudah kelewat semua. Habis waktunya. Sudah, Mister. Ya, ini. Nah, waktu Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil, dia memerlukan orang-orang yang bisa bersama-sama memberitakan Injil. Melayani orang-orang yang sakit, menolong mereka yang lemah. Tuhan mau memilih dari begitu banyak orang, mereka yang bisa menjadi murid-muridnya. Gampang tidak memilih orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita terus-menerus? Mungkin kalian pikir ini pekerjaan yang gampang bagi Tuhan. Kenyataannya Tuhan berdoa semalam-malaman untuk memilih 12 muridnya. Jadi bisa saja Tuhan tuh tinggal tunjuk aja, oh saya lihat ini baik, ini bagus. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia itu semalam-malaman berdoa sebelum memilih ke-12 murid. Itu ada di Matius pasal 6 ayat 12 sampai 13. Artinya apa? Apapun yang dia kerjakan itu dia belajar berdoa meskipun dia anggap itu gampang.
Misalnya, kalian diberi kesempatan, diberi tugas. Tugasnya gampang, iya, tetapi harus membiasakan diri untuk berdoa. Sama seperti Tuhan, itu tuh tidak susah bagi Tuhan, dia bisa saja mengerjakannya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia itu selalu mengingat untuk berdoa. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ketika Tuhan ya kenapa? Oke, nanti dilanjut ya. Ketika Tuhan akan memberikan makan sebanyak 5.000 orang, waktu itu kan yang tersedia bahan makanannya itu sedikit. Kalian tahu kan cerita ini? Tuhan itu melihat orang-orang yang mengikutinya itu kelaparan. Jumlahnya 5.000 orang, itu pun tidak terhitung anak-anak sama perempuan, cuma laki-laki nih yang dihitung. Tuhan mau memberi mereka makan, tapi cuma ada 5 roti, 2 ekor ikan. Wah, ini gimana caranya? Akhirnya Tuhan berdoa lagi. Tuhan berdoa kepada Bapa, dia meminta berkat supaya itu diberkati. Akhirnya terjadi seperti yang dia minta. Makanan itu menjadi berlipat ganda. Nah, setelah itu Tuhan menyuruh mereka pulang setelah dia memberi mereka makan. Lalu apakah setelah mereka pulang dibiarkan saja, didoakan lagi? Dia pergi ke atas bukit untuk berdoa lagi. Rajin kan? Sebelum mengerjakan sesuatu berdoa. Setelah mengerjakan sesuatu ya dia berdoa lagi. Kenapa? Ya supaya apa yang dia kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Ya tidak asal-asalan. Nah, itu teladan yang Tuhan berikan ya. Jadi ketika anak-anak itu misalnya nih, mau mengerjakan ini berdoa. Ya jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan berdoa lagi. Kenapa loh? Ya karena kamu bisa mengerjakan hal itu tuh juga karena Tuhan masih memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Itu bukan kemampuanmu sendiri. Ingat ya, kalau kita menganggap itu kemampuan kita sendiri, kita sombong namanya. Tidak mengingat kalau itu sebenarnya pemberian Tuhan. Enzo, kameramen Enzo. Halo. Oke, tolong ya. Semuanya yang kameranya suka dimatikan, dinyalakan ya. Hai Jeremy, kamu di mana? Ya, jangan tidur. Oke, kita lanjut ya. Pada suatu kali Tuhan Yesus ini berjumpa dengan seorang yang sakit kusta. Lalu orang ini memohon dengan sangat kepada Tuhan supaya dia bisa disembuhkan. Lalu Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan menyembuhkan orang ini dan berpesan, tidak usahlah kamu beritahukan kepada siapa-siapa. Tetapi setelah itu, Tuhan malah pergi lagi ke tempat yang lain untuk berdoa. Wah, luar biasa ya. Setelah menyembuhkan orang, dia pergi lagi untuk berdoa. Dia tidak henti-hentinya berdoa. Ya, dia mungkin mendoakan orang itu, mendoakan yang lain juga. Ini luar biasa. Nah, jadi Tuhan kita ini adalah teladan. Dia adalah contoh. Dia adalah pattern bagi kita. Di dalam hal rajin berdoa, kita bisa melihat Tuhan. Tuhan Yesus, kehidupannya selama dia ada di atas muka bumi. Di pagi hari Tuhan berdoa, selesai mengerjakan apapun, dia tidak lupa berdoa. Mau makan, mengucap syukur kepada Tuhan, selalu berdoa. Itu baru namanya seperti yang dibilang sama Marco, katanya nafas hidup. Karena doa itu dijadikan seperti nafas yang tidak akan pernah ketinggalan.
yang tidak mungkin dilupakan, begitu dilupakan ya mati. Waktu Yesus mau memilih 12 muridnya ya dia berdoa. Ketika kamu ingin memutuskan sesuatu apa kamu berdoa, ya jangan-jangan langsung sajalah. Tidak susah kok. Bukan, kita berdoa itu bukan karena susah atau bagaimana, tetapi karena memang perlu. Tuhan berdoa setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Saya habis memberitakan firman dan memberi makan lebih dari 5.000 orang. Dia masih menyempatkan waktu berdoa. Apakah kalian juga tetap berdoa walaupun sudah capek belajar untuk tes atau mengerjakan PR? Ya, boleh dijawab masing-masingnya. Ada yang mungkin jawabannya, oh saya masih sempat, Mister. Ada juga yang, saya sudah capek, tidur, Pak. Kenapa harus berdoa-berdoa dulu? Mending saya langsung tidur. Nah, jadi ini harus menjadi latihan anak-anak ya. Kita tidak bisa menganggap doa itu hanya sekedar ya karena saya orang Kristen ikut-ikutan aja lah. Tidak boleh seperti itu. Ini hal yang serius loh. Ini ada sangat berkaitan dengan kamu ini bertumbuh jauh lebih baik di aspek kerohanian apa tidak. Tergantung kamu pernah berdoa apa enggak. Hai Amadeo, saya tidak bisa melihatmu, kameramu arahnya kemana itu. Amadeo, halo Amadeo. Amadeo, ya. Kemana kamu Amadeo? Ya, Mister. Oke, ya, stay ya, stay di situ. Oke, jadi doa ini terus-menerus kita praktekkan. Ini sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, dia mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, di sana dia berdoa lagi. Ini adalah situasi yang sulit. Pada waktu itu kan Tuhan Yesus mau ditangkap. Ini kan pasti menakutkan juga. Kalau mau ditangkap terus mau dianiaya, mau disiksa. Ya ini sulit. Lalu apa yang dia kerjakan untuk menghadapi semuanya itu? Ya dia berdoa. Dia mengajak murid-muridnya juga. Pernah enggak kamu mengajak adikmu atau kakakmu atau orang tuamu berdoa? Atau jangan-jangan kamu diajak malah kamu tidak mau. Ya harus bisa sewaktu-waktu. Oh, Mas sebelum tidur, Pak sebelum tidur ayo berdoa, saya mau didoakan ini. Atau kita doakan ini yuk. Kan boleh. Hanya saja karena kita tidak terbiasa jadi mungkin kalian sungkan. Waduh, nanti kalau saya ajak papa mama saya malah dimarahi gimana? Saya malah dibilang, loh apa sih kok kamu malah ngajak? Bisa jadi ada yang berpikir begitu. Tidak apa-apa loh. Kamu tinggal ngajak berdoa. Ma, Pak, saya mau didoakan hari ini. Supaya saya bisa lebih pandai di sekolah. Berdoa bersama-sama yuk. Kan seperti itu. Tuhan ini mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama. Waktu itu dia akan menghadapi penyaliban. Dia melihat ini adalah hal yang tidak mudah. Maka dia mengajak murid-muridnya berdoa. Waktu berada di atas kayu salib, Tuhan Yesus bahkan berdoa agar para orang-orang yang menyiksanya ini atau para prajurit ini Tuhan ampuni. Orang-orang yang menganiaya dia berdoa supaya Bapa mengampuni. Nah, jadi begitupun kalau kalian ini ada orang yang kalian tidak suka, ada orang yang dia tidak terlalu baik, ya itu pun bisa didoakan supaya dia berubah juga. Jangan malah dimusuhi. Jangan malah, saya tidak ada urusan dengan orang itu, menjadi musuh. Itu tidak baik. Oke. Kemudian murid-murid Tuhan juga ini rajin berdoa. Mereka berkumpul lalu berdoa bersama-sama. Ini tadi Mr. Iman sudah bahas ya. Di Injil Kisah Para Rasul itu ada mereka bertekun atau sering hampir setiap hari mereka berdoa bersama-sama. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau seperti itu di dalam setiap situasi, di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan? Ya seharusnya seperti itu. Itulah yang baik. Nah, coba kita baca ini.
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ini dicatat dulu ayatnya. Yuk. Aku Mister. Yuk dicatat dulu yang ini. Sudah? Mister Amadeo izin live dulu ya. Share screen-nya di punya Amadeo hitam. Oh, oke. Ya. Ini sudah dicatat? Sudah, Mister. Sudah semua ya? Oke, ya ini berdoa setiap waktu itu maksudnya seperti ini. Setelah bangun pagi, sebelum makan, dalam perjalanan ke sekolah, sebelum memulai belajar, saat mau tidur malam, dan lain sebagainya. Ini maksudnya berdoa setiap waktu. Jadi setiap momen yang kita lakukan, ya, yang kita hadapi, maka kita tidak lupa untuk selalu berdoa. Inilah yang disebut dengan berdoa setiap waktu. Nah, oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan tentang doa? Yang di kisah para rasul tadi itu, Mister. Kenapa? Jeremy belum nyatet sampai selesai. Yang mana? Yang Mister, mana tadi ya? Ini. Lagi. Nah ini. Ini. Ya. Mister ini kalau yang panjang-panjang boleh ditulis ayatnya doang nggak? Ya ayatnya aja enggak apa-apa, nanti kalian baca lagi tapi dibuka Alkitabnya secara online itu atau Alkitab fisik. Enggak harus dicatat semua karena kan banyak. Yang penting mendengarkan dengan baik. Ketika Mr. Firman menyampaikan itu kan cuma menyampaikan poin-poinnya juga, enggak dibaca semua. Nah, itulah yang kalian catat. Itulah yang kalian jadikan rangkumannya. Oke ya. Ya. Oke, ini nanti dikirimkan PPT-nya, kalian boleh lengkapi. Nah, oke. Jadi itu ada yang bertanya? Kalau tidak ada, semoga kalian sudah pemahamannya itu jauh lebih berbeda ya mengenai doa. Ya harus punya pemahaman yang berbeda. Oke, jangan terus-menerus menganggap doa itu cuma sebagai formalitas, tidak ada. Doa itu benar-benar kebutuhan, harus. Nah, itu adalah keharusan yang harus dipraktekkan, dilakukan setiap hari. Singkat-singkat enggak apa-apa. Kan tidak ada yang bilang doa itu harus panjang, harus 10 menit, enggak ada. Singkat pun tidak masalah. Lebih baik itu berdoa itu membaca Alkitab dulu, itu lebih bagus lagi. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Kita minggu depan kan akan DT worksheet.
Minggu depan. Kita akan bahas nanti. Worksheet-nya mungkin Mr. Firman akan kirimkan nanti siang atau agak sorean melalui wali kelas. Mungkin akan berupa rangkuman. Ya, akan ada beberapa soal, tetapi akan lebih banyak rangkumannya, rangkuman pelajaran kita. Kalau soal-soal tidak akan terlalu banyak, nanti DT saja baru Mr. Firman berikan soal. Oke? Ya, oke. Kalau begitu kita akhiri kelas kita tutup dengan berdoa. Milinka berdoa. Ya, Mister. Iya. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mempelajari, memberkati kita belajar Bible dan memahami kita pelajaran Bible. Berkati Mr. Firman yang sudah menyampaikan pelajarannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Milinka. Oke, puji Tuhan anak-anak sudah selesai ya kelas kita hari ini. Sir, thank you. Tuhan